eksponen atau perpangkatan boleh, sama aja sih gitu ya. Jadi definisi standarnya tuh ini Jo. Kalau kalian punya, saya kira semuanya udah pada bisa ya, ini hanya mengulang aja. A pangkat N itu artinya adalah A dikali A dikali A gitu ya, terus dikali A gitu ya. Itu sebanyak N. Nah nih, sebanyak N. Nah ini adalah definisi dasar dari perpangkatan. Dari definisi ini nanti akan berkembang. Ada sifat-sifatnya gitu kan, ada jenis-jenisnya gitu. Contohnya gini. Example. Gitu ya. Kalau saya punya misalnya apa ya, 5 pangkat 3, ini mah gampang banget pasti ya nggak, yaitu 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali, kan gitu ya, selesai dah gitu. Kalau saya punya 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kira-kira hasilnya sama nggak? Beda ya. Jadi artinya di di perpangkatan itu juga berlaku bahwa A pangkat N itu tidak sama nilainya dengan N pangkat A. Jelas itu mah ya. Oke. Tidak sama. Kalau seandainya sama itu kebetulan aja. Itu kalau seandainya ada yang sama itu kebetulan aja Jo. Sip. Nanti untuk berlaku apapun itu, misalnya gini Jo. Saya punya lagi nih, misalnya ya. Saya punya A ditambah B dipangkatin 2. Gitu kan. Ini kan kalau di rumus aljabar kalian semua sudah tahu, yaitu hasilnya apa? A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Gitu kan ya, di aljabar udah tahu kalian kan. Bagaimana kalau kita gunakannya dengan teori perpangkatan ini? Berarti artinya A tambah B pangkat 2 itu artinya apa? A tambah B dikali A tambah B, ya enggak? Kita akan cek ya, apakah benar ini kalau dikalikan ketemunya ini. Yuk kita cek ya. A kali A, ini kan A tambah B kuadrat berarti A tambah B nya kan 2 kali. Kalau pangkat 3 berarti 3 kali. Kita akan hitung coba. A kali A jadi A kuadrat. Ditambah ini A kali A kuadrat, A kali B AB. Ditambah B kali A BA. Gitu ya. Ditambah B kali B B kuadrat. Oke, berarti ini A kuadrat ditambah AB tambah BA, sama aja ya. AB dengan BA itu kan sama. Berarti sama aja, bisa ditulis 2 kali AB ditambah B kuadrat. Oh, ternyata betul. Itu salah satu fungsinya. Ngerti ya? Sip. Catatan. Nanti catatannya di sini catatan. Kalau ada sebuah bilangan ini kesepakatan ya. Kalau dipangkatin 0, berapapun bilangannya itu akan ketemu 1 ya. Berapapun bilangannya kalau dipangkatin 0 ketemu 1. Kalau dipangkatin 1 ya tidak berubah gitu ya. Contohnya gini, misal saya punya apa misalnya ya. Saya punya misalnya 3, 7, 4 pangkat 0. Hasilnya berapa? Ya 1 gitu. Paham ya? Ngerti? Sip. Oke, lagi sekarang sekaligus ya saya tambahin pangkat negatif. Pangkat negatif. Pangkat negatif itu sebenarnya dia disebut juga bukan pangkat sebenarnya ya. Contohnya gini. Kalau kalian punya A pangkat min N kan sebenarnya, ini kan bukan sebenarnya bentuknya. Yang jadi sebenarnya adalah 1 dibagi A pangkat N. Gitu. Yang sebenarnya itu ya. Jadi gitu ya. A pangkat min N itu sama aja 1 yang biru mana yang biru? 1 per A pangkat N. Gitu Jo. Gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya gini. Kalau kalian misalnya punya A pangkat, jangan ada ya, 3 pangkat min 2. Itu sebenarnya sama aja dengan 1 per
3 pangkat 2. Gitu. Nanti dihitung jadi 1/9. Paham ya? Oke, sip. Nanti pengembangannya di sini nih. Pengembangannya jadi gini. Di sini ya. Kalau kalian punya misalnya 2/3 dipangkatin min 5, ini nanti bisa dirubah jadi kebalikannya, Jo. Ini nanti akan berubah jadi 3/2 pangkat 5. Gitu. Jadi dibalik terus pangkatnya jadi positif. Kok bisa, Mas? Iya, karena asalnya sebenarnya gini, Jo. Ini kan sebenarnya 1/2/3. Pangkat 5. Kan gitu sebenarnya, ya. Ngerti ya sampai sini ya. Nanti kalau dia dibalik, kan kalau pembagian ini kan sama aja dengan perkalian tapi dibalik ya. Jadi ini nanti sama aja, nanti kalau ini bisa dirubah menjadi apa tadi? 3/2. Naik ke atas pangkat 5. Jadi gitu, Jo. 2/3 pangkat min 5. Berarti ya. Jadi artinya pengembangan dari ini itu gini, Jo. Kalau kalian punya A per B, pangkat min N misalnya gitu ya, ini bisa jadi B per A, pangkat N. Pengembangannya boleh seperti itu. Itu pangkat yang negatif. Oke, ngerti ya? Itu awalan aja. Nanti berikutnya adalah